Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal ujian SKB, analis pasar hasil perikanan. 1. Dalam melakukan analisis pasar hasil perikanan, analis pasar hasil perikanan menemukan bahwa ekspor tuna Indonesia ke Jepang mengalami penurunan 15% pada tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, strategi yang paling tepat untuk meningkatkan nilai ekspor adalah A. Menurunkan harga jual untuk meningkatkan daya saing. B. Meningkatkan standar mutu produk sesuai Japanese Agricultural Standard. C. Mengurangi kuota ekspor ke Jepang dan mengalihkan ke pasar ASEAN. D. Menghentikan sementara ekspor hingga harga pasar membaik. E. Meningkatkan volume produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Penjelasan, penurunan ekspor ke Jepang sering terkait dengan standar mutu, mengingat Jepang memiliki standar ketat atau JAS. Peningkatan standar mutu adalah solusi jangka panjang yang paling efektif untuk pasar premium seperti Jepang. 2. Analis pasar hasil perikanan sedang menyusun kajian tentang cold chain system untuk distribusi produk perikanan. Manakah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan rantai dingin yang benar? A. Suhu penyimpanan ikan segar harus dijaga pada kisaran 0-4 derajat Celcius. B. Fluktuasi suhu maksimal yang diperbolehkan adalah tanda kurang lebih 2 derajat Celcius. C. Pemantauan suhu dilakukan setiap 6 jam sekali. D. Penggunaan es dengan rasio 1:1 untuk pengangkutan ikan segar. E. Pengecekan suhu cukup dilakukan pada awal dan akhir distribusi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Penjelasan, pemantauan suhu harus dilakukan secara kontinu atau berkala dengan interval pendek, bukan hanya di awal dan akhir, untuk menjamin kualitas produk sepanjang rantai distribusi. 3. Analis pasar hasil perikanan menemukan adanya potensi pasar udang Faname di Uni Eropa. Berdasarkan regulasi terbaru, persyaratan ekspor yang harus dipenuhi adalah A. Sertifikat HACCP dan label karbon. B. Sertifikat BAP dan ISO 22000. C. Sertifikat ASC dan Catch Certificate. D. Sertifikat Health Certificate dan IUU Fishing. E. Sertifikat HACCP dan Catch Certificate. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Penjelasan, Uni Eropa mewajibkan sertifikat HACCP dan mulai 2024 mensyaratkan label karbon sebagai bagian dari European Green Deal untuk produk ekspor. 4. Dalam menganalisis potensi pasar domestik, ditemukan bahwa tingkat konsumsi ikan di Provinsi X masih di bawah target nasional. Strategi pemasaran yang paling efektif untuk meningkatkan konsumsi ikan adalah A. Mengadakan pameran produk perikanan berkala. B. Melakukan kampanye edukasi di media sosial. C. Memberi subsidi harga ikan segar. D. Mengintegrasikan program gerakan makan ikan dalam kurikulum sekolah. E. Meningkatkan jumlah retail modern. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Penjelasan, integrasi dalam kurikulum sekolah memberikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan dalam membentuk pola konsumsi ikan sejak usia dini. 5. Analis pasar hasil perikanan mengidentifikasi peluang investasi cold storage di kawasan Indonesia Timur. Aspek kritis yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kelayakan adalah A. Ketersediaan listrik dan cadangan energi. B.
Jumlah armada penangkapan ikan. C. Tingkat konsumsi ikan masyarakat. D. Akses ke pelabuhan terdekat. E. Ketersediaan tenaga kerja terampil. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Penjelasan, ketersediaan listrik dan cadangan energi merupakan faktor kritis untuk operasional cold storage yang berkesinambungan, terutama di kawasan timur Indonesia. 6. Dalam menganalisis tren pasar global, analis pasar hasil perikanan menemukan peningkatan permintaan produk perikanan berkelanjutan. Sertifikasi yang paling relevan untuk pasar Eropa adalah A. Best Aquaculture Practices atau BAP. B. Marine Stewardship Council atau MSC. C. Aquaculture Stewardship Council atau ASC. D. Friend of the Sea atau FOS. E. Global GAP. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Penjelasan, ASC merupakan sertifikasi yang paling diakui di pasar Eropa untuk produk budidaya dan menjadi standar dalam rantai pasok retail modern Eropa. 7. Analis pasar hasil perikanan mengkaji efektivitas sistem logistik ikan nasional. Indikator kinerja utama yang paling tepat untuk mengukur efisiensi sistem adalah A. Waktu tunggu di pelabuhan perikanan. B. Persentase kehilangan hasil tangkapan. C. Biaya logistik per kilogram produk. D. Jumlah armada pengangkut berpendingin. E. Frekuensi pengiriman. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Penjelasan, biaya logistik per kilogram merupakan indikator komprehensif yang mencerminkan efisiensi keseluruhan sistem logistik. 8. Dalam analisis rantai nilai produk perikanan, ditemukan bahwa margin keuntungan terbesar ada pada pedagang perantara. Solusi yang paling efektif untuk mengoptimalkan rantai nilai adalah A. Membatasi jumlah pedagang perantara. B. Menetapkan harga eceran tertinggi. C. Mengembangkan platform perdagangan digital. D. Membentuk koperasi nelayan. E. Menerapkan sistem lelang. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Penjelasan, platform digital dapat mempersingkat rantai distribusi dan menciptakan transparansi harga, serta menghubungkan produsen langsung dengan konsumen. 9. Analis pasar hasil perikanan sedang mengkaji potensi pasar produk olahan rumput laut. Faktor utama yang menentukan daya saing produk Indonesia di pasar global adalah A. Harga bahan baku. B. Kandungan karaginan. C. Konsistensi kualitas. D. Kapasitas produksi. E. Biaya transportasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Penjelasan, kandungan karaginan merupakan parameter kunci yang menentukan nilai jual dan aplikasi produk rumput laut dalam industri. 10. Dalam menganalisis kesiapan eksportir menghadapi persyaratan ekspor terbaru, analis pasar hasil perikanan perlu mempertimbangkan aspek traceability. Sistem pelacakan yang paling komprehensif adalah A. Sistem QR Code. B. Radio Frequency Identification atau RFID. C. Blockchain. D. Barcoding. E. Batch numbering. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Penjelasan, teknologi blockchain menawarkan sistem pelacakan yang tidak dapat dimanipulasi dan memberikan transparansi penuh sepanjang rantai pasok. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.